Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur penyusun ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga makalah tentang sumber hukum Islam Al-Quran ini dapat diselesaikan dengan baik. Makalah ini saya buat untuk melengkapi tugas mata kuliah agama Islam. Sebelumnya perkenalkan, saya Pasha Naufal Agrandia dengan NIM G311240052. Ya, kita langsung ke pembahasan aja. Jadi Al-Quran adalah sumber hukum utama dalam Islam sebagai wahyu Allah kepada Nabi Muhammad yang menjadi pedoman hidup umat Islam dalam segala aspek kehidupan termasuk hukum. Al-Quran memiliki kedudukan tertinggi dalam hierarki sumber hukum Islam karena otoritasnya langsung dari Allah dan keasliannya terjaga. Prinsip-prinsip hukum dalam Al-Quran bersifat universal, abadi, dan relevan sepanjang zaman seperti keadilan dan kesejahteraan sosial. Sebagai sumber hukum Islam, Al-Quran memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Al-Quran memiliki sumber utama dan pertama, sehingga semua persoalan harus merujuk dan berpedoman kepadanya. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, "Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya Muhammad dan ulil amri pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran dan Rasul-Nya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya." Dari surat An-Nisa ayat 59. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, "Sungguh kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad, membawa kebenaran agar engkau mengadili antara manusia dan apa yang telah diajarkan Allah kepadamu, dan janganlah engkau menjadi penantang orang yang tidak bersalah karena membela orang yang berkhianat." Dari surat An-Nisa ayat 105. Berdasarkan dua ayat dan hadis di atas, jelaslah bahwa Al-Quran adalah kitab berisi sebagai petunjuk dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Al-Quran sumber dari segala sumber hukum, baik dalam konteks kehidupan dunia maupun di akhirat kelak. Namun demikian, hukum-hukum yang terdapat dalam kitab suci Al-Quran yang bersifat rinci dan sangat jelas maksudnya, dan ada yang masih bersifat umum dan perlu pemahaman mendalam untuk memahaminya. Kandungan hukum dalam Al-Quran. Para ulama mengelompokkan hukum yang terdapat dalam Al-Quran ke dalam 3 bagian seperti berikut. Yang pertama, akidah atau keimanan. Akidah atau keimanan adalah keyakinan yang tertancap kuat dalam hati. Akidah terkait dengan keimanan terhadap hal-hal yang gaib yang terangkum dalam rukun iman, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, iman kepada malaikat, iman kepada kitab suci, iman kepada Rasul, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah syariat atau ibadah. Hukum ini mengatur tentang tata cara ibadah baik yang berhubungan langsung dengan Al-Khaliq, yaitu pencipta, yang disebut ibadah mahdah, maupun yang berhubungan dengan sesama makhluknya yang disebut dengan ibadah ghairu mahdah. Ilmu yang mempelajari tata cara ibadah dinamakan ilmu fikih. Lalu yang pertama, hukum ini mengatur bagaimana seharusnya melaksanakan ibadah yang sesuai dengan ajaran Islam. Hukum ini mengandung perintah untuk mengerjakan sholat, haji, zakat, puasa, dan lain sebagainya. Hukum muamalah. Yang kedua, hukum ini mengatur interaksi antara manusia dan sesamanya, seperti hukum tentang tata cara jual beli dalam Islam. Hukum pidana, hukum perdata, hukum warisan, pernikahan, politik, dan lain sebagainya. Lalu untuk dalilnya tentang Al-Quran sebagai sumber hukum, dari surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, "Ya ayyuhalladzina amanu aliqullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum
ikhtalaftum fi sya'in warudduhu ilahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairun wa ansanu ta'wila, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah kepada Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri di antara kamu. Jika kamu berselisih pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran dan Rasul Sunnah. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Nah, jadi seperti itu kurang lebih presentasi dari saya tentang hukum Islam Al-Quran. Saya memohon maaf jika di dalam presentasi ini terdapat banyak kesalahan dan kekurangan, karena kesempurnaan hanya milik Allah yang Maha Kuasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.